Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3711, 3712, 3713. Omong kosong, meskipun Pavilion Wantong kami tidak sebesar aliansi penyegel iblis, tapi kami masih tidak kekurangan sumber daya. Bagaimana saya bisa mengincar hadiah itu? Saya tidak peduli siapa yang telah dibunuh Dev. Sekarang dia berada di pesawat Pavilion Wantong, dan menjadi kewajiban Pavilion Wantong untuk melindunginya. Jika saya menyerahkannya sekarang, bagaimana pandangan seluruh wilayah selatan terhadap Pavilion Wantong kita di masa depan? Sebagai penatua yang bertugas sebagai pengawal, saya akan melindungi keselamatan pesawat ini, penumpang dan penumpangnya. Bahkan sekalipun saya harus mati, saya tidak akan menyerahkan orang itu kepada kami. Saya tidak peduli bagaimana kamu mendapat kabar bahwa Dev ada di pesawat kami. Jika kamu berani menggunakan kekerasan, saya akan melayanimu sampai akhir. Bahkan jika saya mati, Pavilion Wantong kami akan menempatkan kamu pada daftar orang yang harus diburu dan dibunuh. Kamu harus berpikir hati-hati. Jika Pavilion Wantong memasukkanmu ke dalam daftar orang yang harus dibunuh, apakah menurutmu kamu masih akan nyaman tinggal di wilayah selatan? Penatua Sun hanya bisa mengancam dan menggunakan nama besar Pavilion Wantong untuk menakut-nakuti pihak lain. Benar saja, kultivator bermata satu itu ragu-ragu kali ini. Pavilion Wantong juga merupakan sekte terkenal di wilayah selatan, dengan banyak cabang di wilayah selatan. Jika Pavilion Wantong benar-benar memasukkannya ke dalam daftar hitam, dia benar-benar tidak akan bisa berkeliaran dengan nyaman di wilayah selatan. Terlebih lagi, penguasa Pavilion Wantong yang muncul dan menghilang seperti hantu, sedikit yang tahu identitasnya, dan beberapa tetualah yang mengendalikan Pavilion Wantong. Tepat ketika kultivator bermata satu itu ragu-ragu, Penatua Sun melanjutkan, jika kalian melepas pesawat kami kali ini, Pavilion Wantong dapat memberikan sejumlah sumber daya. Meskipun itu tidak sebanyak hadiah 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, tapi itu tidak terlalu buruk. Penatua Sun memanfaatkan situasi untuk mencoba membuat kultivator bermata satu itu pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun, kultivator bermata satu itu menjadi semakin ragu-ragu. Saudaraku, membunuh Dev itu bukan hanya tentang mendapatkan imbalan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, itu tidak sesederhana itu. Pada saat ini, seorang pemuda di belakang kultivator bermata satu maju ke depan dan membisikkan beberapa kata di telinga kultivator bermata satu itu. Setelah mendengar ini, mata kultivator bermata satu itu menjadi tegas dan dia memandang ke arah Penatua Sun dan berkata, Penatua Sun, meskipun saya tidak berniat menjadi musuh Pavilion Wantong, saya harus menyingkirkan Dev hari ini. Jika kamu menghalangi, kamulah yang akan mati. Penatua Sun mengernyitkan kening. Tadi tampaknya hampir berhasil, tapi dia tidak tahu apa yang dikatakan anak buah kultivator satu mata itu yang membuatnya menjadi mantap. Penatua Sun, bisakah Anda menangani si mata satu itu? Tepat ketika Penatua Sun berada dalam masalah dan tidak tahu harus berbuat apa, Dev keluar dari pesawat. Tuan Chen, mengapa Anda keluar? Bukankah saya sudah bilang jangan keluar? Melihat Dev keluar, Penatua Sun berkata dengan cemas. Apakah kamu Dev? Kultivator bermata satu itu menatap Dev dan bertanya dengan heran. Lagi pula, dia berpikir bahwa orang yang bisa disayembarakan untuk dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan hadiah sumber daya kultivasi ratusan tahun adalah seorang kultivator di alam kesengsaraan level 5 atau lebih. Dia juga harus menjadi orang yang memiliki perseteruan hidup dan mati dengan aliansi penyegel iblis. Tapi Dev terlihat sangat muda, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia sangat biasa. Bagaimana seseorang dengan tingkat kekuatan seperti ini bisa dikejar oleh aliansi penyegel iblis? Ya, saya Dev, orang yang disayembarakan untuk dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun. Aku bisa pergi bersamamu, jadi tidak perlu menyusahkan Penatua Sun, kata Dev kepada kultivator bermata satu itu. Ketika kultivator bermata satu mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika Dev menyerah dengan mudah, itu akan menghindari kesulitan dengan Pavilion Wantong, dan dia masih bisa mendapatkan imbalan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Oke, selama kamu patuh, aku tidak akan pernah menyusahkan Pavilion Wantong. Aku akan segera membiarkan mereka pergi. Kultivator bermata satu itu mengangguk. Tuan Chen, Anda. Penatua Sun melihat Dev keluar sendiri untuk menghindari kesulitan bagi orang lain, dia merasa sedikit tidak tega.
Dev mengabaikan Penatua Sun dan terus berkata kepada kultivator bermata satu itu, "Saya akan segera dibunuh oleh Anda. Dapatkah saya menanyakan satu hal sebelum saya mati?" "Oke, tanyakan saja," kata kultivator bermata satu itu. "Saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu bahwa saya berada di pesawat Pavilion Wantong, dan bagaimana Anda tahu bahwa saya pergi ke istana Guanghan? Siapa yang memberitahu Anda?" Dev selalu bertanya-tanya siapa yang mengungkapkan keberadaannya. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia akan menaiki pesawat itu ke istana Guanghan, dan tidak mungkin orang-orang ini membocorkan keberadaannya. Dan para kultivator di pesawat itu tidak mengenalnya, dan mereka tidak dapat mengungkapkan identitasnya. "Hahaha, bocah ingusan, kamu tidak hanya menyinggung aliansi penyegel iblis, tapi kamu juga menyinggung putra tuanmu dari keluargamu. Tuanmulah yang mengungkapkan keberadaanmu kepada kami. Sekarang kamu mengetahuinya, apa kamu sudah puas?" Kultivator bermata satu itu tertawa dan berkata, "Mukui." Mata Dev sedikit menyipit. Dia tahu bahwa Penatua Xia tidak membunuh Mukui, tetapi dia tidak menyangka akan membiarkan orang ini pergi begitu cepat. "Tuanmu dari keluargamu?" Bagaimana Tuan Chen menyinggung perasaannya? Penatua Sun tidak tahu apa yang dilakukan Mukui di Pavilion Wantong, jadi dia sangat ragu. Dev tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Penatua Sun, jadi dia berkata, "Penatua Sun, ceritanya panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Aku baru saja bertanya padamu, bisakah kamu mengalahkan mata yang satu ini?" "Kamu belum menjawab." "Tuan Chen, saya yakin bisa mengalahkannya, tapi dia memiliki banyak anak buah, dan kekuatannya juga tidak lemah. Murid-murid yang saya bawa tidak akan mampu melawannya." Penatua Sun berkata dengan malu. Jika itu 1 lawan 1, Penatua Sun tidak takut. Tapi ada begitu banyak orang dari pihak lawan, dia tidak bisa bertarung sendirian. "Penatua Sun, tangani saja si mata satu ini, dan serahkan sisanya padaku." Dev berkata dengan tenang. "Apa?" Penatua Sun terkejut. "Tuan Chen, jumlah mereka lebih dari selusin kultivator di alam kesengsaraan tingkat 5 dan 6. Meskipun tidak banyak kultivator tingkat 6, ada begitu banyak orang yang Anda tidak bisa tangani hanya dengan alam kesengsaraan tingkat ketiga." Meskipun Penatua Sun tahu bahwa Dev ahli dalam bidang mantra, mustahil bagi kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan untuk berurusan dengan lebih dari selusin kultivator tingkat 5 dan 6 di alam kesengsaraan. Ini bukan bercanda kan? Ketika kultivator bermata satu itu melihat bahwa Dev sebenarnya akan mulai mengambil tindakan dan menghadapi lebih dari selusin anak buahnya sendirian, dia langsung tertawa terbahak-bahak. "Wah, bocah, apakah kamu sudah gila? Kamu hanya di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan kamu masih ingin melawan selusin anak buahku? Apakah aku gila atau tidak? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya." Dev tersenyum dingin, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat tubuh Dev tiba-tiba tertutup sisik emas, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, kultivator bermata satu itu sedikit mengernyit. Setelah melihat ini, Penatua Sun tahu bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Chen, Anda dan murid-murid Pavilion Wantong kami akan berperang melawan musuh bersama-sama. Saya akan membantu Anda setelah saya membunuh yang bermata satu pria." "Tidak perlu, murid-murid Pavilion Wantong terlalu lemah, jangan mati sia-sia." Dev menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika para murid Pavilion Wantong mendengar ini, mereka semua sangat marah. Banyak dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat, yang lebih tinggi dari Dev, dan sekarang Dev benar-benar mengatakan bahwa kekuatan mereka rendah. Bukankah ini memalukan? Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Penatua Sun juga merasa bahwa Dev agak terlalu sok. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa kekuatan orang lain rendah. Tetapi saat ini, Penatua Sun tidak dapat menyangkal Dev, jadi dia hanya bisa berkata, "Baiklah, saya akan mencoba menyelesaikan pertarungan ini sesegera mungkin dan datang membantu Anda. Saya akan mencoba menyelesaikan pertarungan ini dan kemudian datang membantu Anda." Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Kemudian, muncul cahaya putih menyilaukan, dan seorang murid tingkat 4 dari pihak kultivator satu mata itu, kepalanya terbang tinggi dalam sekejap. Membunuh dengan satu pedang, ini terjadi saat semua orang masih belum sempat bereaksi. Dan Dev terlihat sedang memegang pedang pembunuh naga, dan darah masih menetes dari bilah pedang pembunuh naga yang ada di tangannya. Wus, melihat pemandangan ini, semua murid Pavilion Wantong menarik napas. Baru saja mereka marah karena Dev meremehkan orang lain. Sekarang semua orang tercengang. Seorang kultivator tingkat keempat di alam kesengsaraan dibunuh seketika oleh kultivator alam kesengsaraan tingkat ketiga tanpa keraguan. Bahkan jika kultivator tingkat 5 di alam kesengsaraan ingin membunuh kultivator alam kesengsaraan tingkat 4, dia tidak dapat melakukannya dengan cepat dan mulus. Penatua Sun juga terkejut. Dia tidak menyangka Dev begitu kuat. Hanya dari satu serangan itu saja,
dia bahkan tidak yakin bisa melakukannya sendiri. Kultivator bermata satu itu memandangi anak buahnya yang telah meninggal dan sangat terkejut. Lalu dia berteriak dengan marah, "Bocah, kamu bosan hidup, aku bunuh kamu." Kultivator bermata satu itu melompat, dengan pedang di tangannya dipenuhi kabut hitam, dan langsung menuju ke arah Dev. "Selama aku di sini, kamu tidak bisa menyakiti Tuan Chen sama sekali." Penatua Sun juga melompat. Dengan penampilan Dev barusan, kepercayaan diri Penatua Sun meningkat pesat. Penatua Sun menghadapi kultivator bermata satu itu dan terlibat dalam pertempuran sengit. Selusin kultivator iblis yang lainnya datang untuk menyerang Dev. Teknik pedang 9 bayangan. Dev mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan kemudian sosok-sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, ada 7 Dev yang identik, semuanya mengenakan baju besi emas, memegang pedang pembunuh naga, dan menatap para kultivator iblis dengan tatapan membunuh. Lebih dari selusin kultivator iblis tercengang ketika mereka melihat begitu banyak Dev yang identik tiba-tiba muncul. Tidak hanya mereka, tetapi juga para kultivator di pavilion Wantong dan pesawat itu tercengang. Mereka tidak bisa mengerti, teknik apa yang digunakan Dev untuk membuat begitu banyak bayangan. Mana yang asli? Tidak perlu takut, ini adalah ilusi, semuanya palsu, kalian hanya perlu menyerang. Kultivator satu mata itu berteriak setelah melihat muridnya dibuat tak berdaya oleh Dev, sehingga memancing mata para penonton. Belasan ahli itu mendengarkan kata-kata kultivator satu mata itu, dan mulai menyerang lagi. Dev memegang pedang pembunuh naga dan langsung melompat tinggi. Ketika Dev melompat, lebih dari selusin kultivator iblis segera membidiknya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah wujud asli Dev, dan yang lainnya semuanya adalah bayangan. Dev menginginkan efek ini. Selusin kultivator iblis melompat dan langsung menuju ke tubuh Dev. Tidak ada yang memperhatikan klon Dev di bawah. Tapi saat selusin kultivator iblis ini menyerang Dev, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakang mereka. Para kultivator iblis ini terkejut. Mereka mengira murid pavilion Wantong telah datang menyerang mereka. Tetapi ketika mereka melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa klon Dev yang mereka abaikan datang untuk membunuh mereka dengan pedang pembunuh naga di tangan mereka. Para kultivator iblis ini sangat terkejut sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan 6 atau 7 dari mereka langsung terbunuh. Mereka telah kehilangan separuh dari jumlah mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Wow, apakah bayangan ilusi bisa membunuh? Klon ini sepertinya bukan ilusi sama sekali. Sepertinya setiap klon memiliki auranya masing-masing. Itu terlalu menakutkan. Apakah anak ini benar-benar berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga? Entah itu murid pavilion Wantong atau orang-orang yang di pesawat, semua orang melihatnya dengan kaget, mata mereka hampir jatuh karena terkejut. Kultivator satu mata itu masih sibuk bertarung dengan Penatua Sun, dan tidak menyadari kejadian ini. Ketika dia melihatnya, dia terkejut, dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa melakukan ini. Pada saat kultivator bermata satu itu terkejut, sementara itu, Penatua Sun melihat kesempatan, dan menamparkan kultivator bermata satu itu di dadanya, membuatnya terlempar jauh. Bersambung.